Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Kurniawati, NIM 2016-073 dari 18A1, Prodi D3 Rekam Medis, Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah anatomi fisiologi dan patofisiologi, sistem genitourinaria dan reproduksi, yang diampu oleh Ibu Lisdiah Dewi Arini. Saya akan menyampaikan materi tentang kelainan kongenital pada anak. Kelainan bawaan atau kelainan kongenital adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika ia dilahirkan. Sekitar 3-4% bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Beberapa kelainan baru ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5%. Beberapa kelainan baru ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5% terdiagnosis ketika anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan. Anomali kongenital adalah abnormalitas bawaan yang ditemui saat lahir. Terdapat berbagai jenis malformasi dalam struktur, posisi atau fungsi dari suatu organ atau sistem. Anomali kongenital merupakan penyebab umum mortalitas dan disabilitas pada awal kehidupan. Penyebabnya berkisar dari kelainan genetik yang diturunkan hingga gangguan teratogenik terhadap fetus yang sedang berkembang. 60% kasus kelainan bawaan penyebabnya tidak diketahui. Sisanya disebabkan oleh faktor lingkungan atau genetik atau kombinasi dari keduanya. Kelainan struktur atau kelainan metabolisme terjadi akibat yang pertama, hilangnya bagian tubuh tertentu. Selanjutnya, kelainan pembentukan bagian tubuh tertentu. Kelainan bawaan pada kimia tubuh. Kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah kelainan jantung, diikuti oleh spina bifida dan hipospadia. Kelainan metabolisme biasanya berupa kehilangan enzim dan tidak sempurnanya pembentukan enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. Contohnya dari kelainan metabolisme adalah penyakit Tay Sachs, penyakit pada sistem saraf pusat, dan fenilketonuria, dan lain-lain. Faktor resiko kelainan bawaan: teratogenik, radiasi, obat tertentu, dan racun merupakan teratogen. Selanjutnya, gizi. Kekurangan asam folat bisa meningkatkan resiko terjadinya spina bifida atau kelainan tabung saraf lainnya. Faktor fisik pada rahim, misalnya anencefalus atau atresia esophagus. Faktor genetik dan kromosom. Genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Gejalanya, kelainan bawaan menyebabkan gangguan fisik atau mental atau bisa berakibat fatal. Terdapat lebih dari 4.000 jenis kelainan bawaan, mulai dari yang ringan sampai yang serius, dan meskipun banyak di antaranya yang dapat diobati maupun disembuhkan, tetapi kelainan bawaan tetap merupakan penyebab utama dari kematian pada tahun pertama kehidupan bayi. Berapa kelainan bawaan yang sering ditemukan? Yang ke-1, celah bibir atau langit-langit mulut yang biasa disebut sumbing. Yang selanjutnya, defek tabung saraf. Selanjutnya, kelainan jantung. Selanjutnya, cerebral palsy.
Yang selanjutnya clip foot, selanjutnya dislokasi panggul bawaan, hipotiroidisme kongenital, selanjutnya defek saluran pencernaan, selanjutnya sindrom Down dan fenilketonuria. Selanjutnya spina bifida. Spina bifida berarti terbelahnya arcus vertebrae dan bisa melibatkan jaringan saraf di bawahnya atau tidak. Spina bifida disebut juga myelodysplasia, yaitu suatu keadaan di mana ada perkembangan abnormal pada tulang belakang. Spinal cord, saraf-saraf sekitar dan kantung yang berisa cairan yang mengitari spinal cord. Kelainan ini menyebabkan pembentukan struktur yang berkembang di luar tubuh. Jenis-jenis malformasi spina bifida. Yang pertama spina bifida occulta, yang kedua spina bifida gistica, yang ketiga spina bifida dengan meningokil, selanjutnya spina bifida dengan meningomilokil, yang selanjutnya spina bifida dengan milokisis atau rakiskisis. Kistika, defek neural tube berat di mana jaringan saraf dan atau meninges menonjol melewati sebuah cacat lengkung vertebra dan kulit sehingga membentuk sebuah kantong mirip kista. Kebanyakan terletak di daerah lumbosakral dan mengakibatkan gangguan neurologis, tetapi biasanya tidak disertai dengan keterbelakangan mental. Meningokel. Pada beberapa kasus hanya meningen saja yang berisi cairan yang menonjol melalui daerah cacat. Meningokel meru. Bentuk spina bifida, di mana cairan yang ada kantong terlihat dari luar atau daerah belakang, tetapi kantong tersebut tidak berisi spinal cord atau saraf. Meningomyolokil, bentuk spina bifida di mana jaringan saraf ikut di dalam kantong tersebut. Bayi yang terkena akan mengalami paralisa di bagian bawah. Melikisis, bentuk spina bifida berat, di mana lipatan-lipatan saraf gagal naik di sepanjang daerah torakal bawah dan lumbosakral, tetap sebagai massa jaringan saraf yang dipilih. Defek neural tube yang dimaksud atau karena kegagalan mesodrome neurorectodrome. Defek embriologi primer pada semua defek neural tube atau kegagalan penutupan neural tube mempengaruhi neural dan struktur kutaneus ektodermal. Berikut kesimpulannya, kelainan kongenital merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Kehidupan bawaan dapat dikenali sebelum kelahiran, pada saat kelahiran, atau beberapa tahun kemudian setelah kelahiran. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelahiran kongenital atau cacat bawaan pada neonatus yaitu kelainan generik dan kromosom, faktor genetik, faktor infeksi, faktor obat, faktor umur ibu, faktor hormonal, faktor radiasi, faktor gizi, dan faktor-faktor lainnya. Kelainan kongenital yang biasanya terjadi pada neonatus yaitu encephaloceles, hydrocephalus, bibir sumbing, atresia esophagus, atresia ani, hidrocerebellum, spina bifida. Kelainan kongenital dapat berupa kelainan kongenital yang memerlukan tindakan bedah, kelainan kongenital bersifat medik, dan kelainan kongenital yang memerlukan koreksi kosmetik.
Setiap ditemukannya kelainan kongenital pada bayi baru lahir, hal ini harus dibicarakan dengan orang tuanya tentang jenis kemungkinan faktor penyebab, langkah-langkah penanganan, dan prognosisnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.